Oke, baik. Kembali lagi ya di video saya ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ya sekaligus mendemokan ya sedikit tentang bagaimana cara melakukan deployment machine learning gitu ya. Tapi untuk bagian yang pertama ini kita bakal bahas yang secara di lokal dulu ya, gitu di lokal host kita ya, di komputer kita. Kemudian kita bisa melakukan request nanti ya. Request untuk melakukan prediction ya, misalnya atau classification ya dalam dalam hal kasus ini ya. Oke, nah, um, oke, kemudian ya, nah ya, namun sebelum itu ya kita bakal bahas dulu ya sedikit tentang apa aja yang bakal kita deploy gitu ya. Ya, jadi kita bakal membuat di sini dalam kasus ini saya menggunakan dataset tentang tweet ya, tweet dari Twitter ya tentang disaster gitu. Jadi tweet ini bakal bisa machine learning ini bakal bisa mengklasifikasikan tweetnya ini uh, true or false gitu ya, maksudnya tentang disaster atau enggak gitu, atau fake disaster tweets gitu ya. Oke, bisa hampir mirip dengan news classification gitu. Oke, nah namun pada kesempatan kali ini ya, uh, machine learning deployment yang bakal kita lakukan ini saya menggunakan TFX ya. Oke, TensorFlow Extended ya, menggunakan components ya, orchestration ya. Kenapa? Karena kita bakal menggunakan machine learning pipelines ya. Jadi untuk melakukan otomatisasi ya, atau istilahnya di sini kita juga bakal melakukan modularisasi ya. Istilahnya itu kayak memecah atau memisah-misahkan ya bagian dari tahapan machine learning itu sendiri ya. Mulai dari nanti ada ini ya, CSV example gain ya, statistic gain, scalable gain ya, example validator ya, ini untuk generatornya gitu ya, komponennya. Ya, jadi kita bakal membagi menjadi beberapa komponen gitu ya, agar lebih mudah kode yang kita bangun ya, machine learning ini bakal lebih mudah kita maintain gitu ya untuk kedepannya, karena ini kan berhubungan dengan machine learning operation ya, MLOps, oke? Karena bakal kita deploy gitu ya untuk dapat kita gunakan. Oke, nah jadi kita bakal bagi ada transform ya, trainer ya untuk training machine learningnya. Nah, kemudian ada komponen tuner ya. Tuner ini sebenarnya opsional ya, tapi untuk melakukan hyperparameter tuning ya, gitu ya, dari model machine learning yang sudah kita training gitu. Nah, kemudian ada kemudian untuk evaluasi ya, evaluator, kemudian ada pusher ya, ini untuk nge-push model machine learning kita agar bisa kita deploy gitu. Oke, ya jadi tahap-tahap di MLOps itu ya ada uh, data ingestion ya, oke, kemudian data validation ya, kemudian data preprocessing ya, hyperparameter tuning ya, model development ya, kemudian analysis ya, inilah tadi evaluator gitu ya, sama validation ya. Kemudian terakhir kita bakal masuk ke model deployment gitu. Oke, nah ya sebelum itu ya jangan lupa di setting dulu ya semua Google Colab-nya ya. Di sini saya menggunakan Google Colab ya. Namun untuk deployment nanti kita bakal menggunakan Docker ya. Kita bakal menggunakan Docker dan saya akan melakukannya itu di Visual Studio Code gitu ya, menggunakan IDE VS Code. Kenapa? Karena untuk training ya, kita bakal menggunakan GPU di sini, oke, agar lebih efisien ya, lebih cepat juga proses training sama tuning machine learning-nya ya. Sedangkan untuk deployment, karena kita ingin menggunakan Docker ya, kita bakal membuat Docker image ya. Jadi kita perlu lakukannya itu di lokal komputer kita gitu. Oke. Nah, kemudian nanti untuk di yang bagian kedua nanti ya, video selanjutnya itu kita bakal deploy di hosting gitu ya. Bisa pakai Railway ya, atau bisa juga pakai Heroku gitu ya. Nah, itu untuk yang video selanjutnya. Nah,
Ya ini bisa karena kita pakai TFX gini ya, jadi kita run dulu ya. Nah, ini sambil menunggu ya, install ya, downloading-nya. Nah, sebelumnya ini, saya rekam video ini di tahun 2023 ya, bulan Maret ya. Eee, Tahun lalu ya, itu sebenarnya, ini tidak harus ya sebenarnya, nggak harus kita uninstall Shapely ya, library Shapely ya. Kemudian kita nanti perlu me-restart ya setelah kita uninstall ini, ya. Saya juga kurang tahu kenapa ya, tapi karena, berdasarkan, ini ya, ada issue ya, dibuka di library TFX ya. Jadi, ya dia bakal error gitu ya sebenarnya. Nah, itu kenapa, karena ada, ini ya, issue with the orchestration ya. Our team is making some code level change ya. Jadi, ya karena ada update update terbaru dari TFX ya, maka kita ya perlu menyesuaikannya juga ya. Kita mesti debugging kenapa error gitu ya. Nah, salah satunya itu kita mesti uninstall Shapely ya. Oke, baru kita mesti eh, nge-restart gitu ya. Nah, ini kemarin saya udah ada tes ya. Nah, ya setelah di-install ya, kita mesti restart runtime-nya. Oke, sini udah selesai ya. Ya ini kalau mau dihapus ya boleh aja dihapus ya, karena terlalu banyak. Oke. Nah, setelah ini ya, kita udah selesai ya checklistnya. Kita restart ya. Oke, restarting, initializing. Oke, udah checklist ya, baru kita run import TFX ya. Ini untuk kita tes doang. Oke, TFX-nya. Oke. Ya, oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita bakal, kan kita ingin, apa ya, melakukan deployment gitu ya, apalagi kita pakai pipeline dan juga kita bakal menggunakan Docker gitu ya. Jadi kita, perlu namanya itu virtual environment ya. Kita bakal menggunakan, Anaconda ya, tapi versi Google Colab-nya. Ya, maka kita perlu install, Conduct Lab ya. Oke, ya kita bakal menggunakan, eee, Anaconda versi Google Colab punya ya, eee, virtual environment-nya ya, VNV-nya gitu. Oke, sini bakal crash nggak masalah. Ya, ini biasa ya, restart. Oke, oke, kalau udah kita next kan, kita run lagi ya, udah create, udah activate, sama kita bakal install lagi ya. Oke, kita bakal ya Jupyter, Scikit-learn ya, TensorFlow, TFX, sama Flash. Joblib ya, ini sebenarnya opsional, oke. Tapi nggak masalah, kita install aja semuanya. Ya, sambil menunggu ya, ya seperti tadi ya, kita bakal melakukan namanya deployment ya. Kita membutuhkan virtual environment karena kita bakal meng-create juga Docker image nanti ya. Oke ya, jadi uh, lebih kepada machine learning operation gitu ya, MLOps ya. Ada data ingestion ya. Oke, ini kita bakal nge-split ya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Kemudian data validation ya, data preprocessing ya, hyperparameter tuning, kemudian di sini baru kita bakal training machine learning-nya ya. Nah, kemudian di sini bakal kita analisis ya, kita bakal evaluasi berdasarkan metrik-metriknya apa aja gitu ya. Oke, kemudian kita bakal balik, kita coba lihat library import ya. Oke, sini ya mungkin agak lama ya karena kita bakal nge-create virtual environment Anaconda punya Google Colab ya. Kemudian kita bakal activate ya. Kemudian kita bakal kita install, mungkin akan aku pause ya, atau mungkin aku stop, atau mungkin aku bakal percepat ya, biar nggak lama ya videonya. Oke, yap, oke, udah aman ya, selesai. Nah, di sini ada diminta mesti nge-restart ya, untuk kita mesti restart runtime-nya in order to use newly installed version ya. Kita restart aja ya, oke. Yes. Oke.
Kalau udah, ini aku mau hapus saja, soalnya terlalu banyak ya, terlalu panjang. Oke, oke, udah checklist ya. Nah, kemudian kita bakal run ya, seharusnya bisa, semoga bisa. Nah, yuk, yuk, yuk. Oke, DFMA-nya, FX, oke bisa ini. Oke ya, udah bisa. Oke, kita checklist ya. Nah, kita lanjut sekarang ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke, kita mesti meng-set ya gitu ya. Kita mesti mengatur variabel dari pipeline kita gitu. Oke. Nah, di sini saya udah ada buat nama pipeline-nya ya, skemanya, skema gen nanti untuk dia TFX-nya, kemudian pipeline root ya. Jadi kita bakal buat satu folder baru yang namanya pipeline sama metadata ya. Oke, kemudian serving modelnya ini untuk semua isi dari serving model TF serving ya. Kita menggunakan, bisa kita juga bilang menggunakan seperti TF serving gitu ya untuk deployment nantinya. Ya, ini kita run aja. Oke, kemudian masuk data loading ya. Sini saya downloadnya dataset dari Kaggle ya, ini NLP with disaster tweets ya. Oke, ya sini ada data train testnya ya, yang train yang saya pakai sepertinya ya, 7.000. Oke, ya train data cleaning. Oke, nah saya nggak perlu download manual ya. Oke, nggak perlu download manual, saya langsung pakai Kaggle API aja ya. Oke, kasih masuk Kaggle key-nya. Ya, itu bisa dapat dari ini ya. Your profile. Ya, kemudian ini ya, create new API token. Oke, bisa juga expire API token. Oke ya, jadi meskipun sini saya tampilkan Kaggle key-nya ya, saya bakal setelah selesai videonya ini bakal saya expirekan ya Kaggle key-nya. Oke, untuk mencegah ya mana tahu kalau kita nge-share Google Colab kita ya kan, Kaggle key kita masih ada di sini gitu ya. Oke, kemudian Kaggle dataset download ya, DSD ya, kemudian ini directory Kaggle-nya ya, kemudian file ya, nama filenya apa. Oke, ini kita run dulu ya, ini di run. Kalau udah ya downloading ya, pastikan di session storage Google Colab-nya ini udah ada terdownload ini ya, train data cleaning. Oke, kemudian kita bakal nge-prepare dataset kita ya. Ya, sini saya buat satu ini ya, path baru ya, data ya, namanya data. Kemudian kita bakal read CSV ya, ngedrop apa aja yang nggak diperlukan ya, kemudian rename ya. Ya, jadi sini ada teks sama tabel gitu, label gitu ya. Oke, di sini bakal lihat cek if not, jika data path-nya ini not exist ya, maka make dirs gitu ya. Buat directory baru atau buat satu folder baru gitu ya, isinya disaster tweet ya. Oke, OSPath join ya, datapath, nama file CSV-nya ya. Oke, devhead ya. Oke, kemudian kita buat data root baru ya, untuk data ya. Kemudian itu buat interactive context punyanya si TFX tadi ya. Ini interactive context ya. Oke, orchestration ya punya. Ya, oke. Nah, kita bakal masuk ke data ingestion ya. Data ingestion ya. Ya, di sini kita bakal nge-split dataset yang menjadi train eval ya. Trainnya 9, evalnya 1 ya, train test gitu ya, train test split gitu. Ya. Oke, kita bakal run. Kemudian kita bakal interactive context lagi dari si example gen ini tadi ya. Kita bakal nge-split datasetnya ya. Oke, kemudian masuk ke data validation ya. Statistic summary ya. Statistik ini untuk melihat statistik dari masing-masing train test split kita gitu ya. Oke, kalau udah masuk ke data schema ya, kita outputkan juga interaktifnya. Ya oke, berarti ini labelnya tuh integer ya, byte type-nya. Oke,
kemudian data anomali untuk ngecek ada nggak anomalinya gitu ya dari data yang kita punya ya masing-masing trend eval ya atau trend test plate ya dan ternyata no anomalies found ya. Nah, baru kita masuk ke data preprocessing ya. Jadi kita bakal nge-transform eh, data set kita ya. Nah, sinilah yang tadi di awal saya bilang adalah kita melakukan modularization gitu ya. Jadi kita uh, buat satu variable baru ya. Uh, kalau di ESLint ya, kalau di uh, Python PEP 8 ya, style guide-nya ya. Ini kalau capital semua ini berarti kalau caps lock semua berarti itu adalah konstanta gitu ya. Kalau tidak salah, ya kita bakal namakan nama filenya itu adalah disaster tweets transform ya. Ya sini write file ya. Ini untuk nge-write ya atau buat satu file baru ya. Namanya itu adalah ini ya disaster tweets transform gitu ya. Oke, ini kita run tadi udah checklist ya. Sini kita bakal ngelabelin sama fiturnya ya. Jadi ada label sama teks gitu. Kita bakal transform ya. Kita bakal lower kan semua ya karena kan fitur ya, fitur teks ini tadi ya, tweetnya itu ya. Kita bakal lower semuanya ya. Kemudian kita bakal cache si inputnya ini ya, label kita itu ya. Oke. Jadi integer 64 gitu. Ya. Kemudian kita bakal jalankan ini ya, transform ya. Oke. Dia bakal interaktif konteks lagi ya tadi. Dia bakal nge-running. Jadi ini kita bisa secara interaktif gitu ya. Nggak cuma di Google Colab. Jadi kalau misalnya kita upload juga ke GitHub gitu ya. Nah itu juga bisa secara interaktif gitu ya. Hasilnya nanti. Hasil Jupyter Notebook-nya. Oke. Ini udah lagi jalan ya. Nah ya, jadi bisa kita lihat sini ya. Ya, ini bisa kita lihat ada transformnya ya, skema gen tadi ya, example statistiknya, ya, anomalis ya, dan lain-lain semuanya ya, komponen-komponennya. Nah, sebelum kita masuk ke model development gitu ya, atau kita training machine learning kita ya, model machine learning kita bakal melakukan hyperparameter tuning dulu ya. Ya, ini sama ya, kita lakukan modularization lagi untuk si tunernya gitu. Ya, kita bakal create file baru ya. Kita pakai Keras Tuner ya. Oke, ini aku komentarkan dulu ya, biar nampak text highlightingnya ya. Ya, ini sama ya label teks ya, filter sama labelnya. Kita menggunakan ini ya, file pattern ya, batch size, transform, 6 epoch ya. Nggak di sini sih sebenarnya. Ya, ini kalau NLP ya, vocab size sama sequence length ya. Kemudian text factorization ini ya. Oke, jadi lower and strip punctuation ya, vocab size ya, max tokennya ya, kemudian sequence length-nya kita tentukan ya. Nah, kemudian sini kita melakukan Keras tuner modelnya ya. Ya, kita buat hyper parameternya nih, HP ya, hyper parameternya dari ada kita buat layer embedding ya. Kemudian kita pakai LSTM ya, long short term memory ya. Oke, kemudian 6 layers ya. Ini layer-layer ininya nanti ya, dense. Kita pakai dense layer juga dan learning rate-nya ya. Oke. Jadi inilah bakal kita kombinasikan ya, kita ubah-ubah, kita tuning ya, kita ya hyper parameter tuning ya. Kita coba-coba mana yang paling bagus gitu, kombinasi dari 5 ini gitu ya. Hyperparameter.in ini ya, ini berarti ada dari 16 sampai 256, di mana dia tuh stepnya itu 16 gitu ya. Jadi lompat-lompat atau kelang-kelang 16 gitu ya. Kalau choice dia itu kita udah tentukan. Jadi layernya itu sebanyak 1, 2 atau 3 gitu. Ya sama juga kayak learning rate ini ya. Jadi
1, E pangkat min 2 gitu ya, min 3, min 4 gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke kita bangun layernya ya. Oke, kita mulai dari layer input ya, kita reshape ya, kemudian kita bakal vectorize ya. Nah, kemudian kita masuk ke embedding ya. Nah, sini embeddingnya kita pakai embedding dim ya. Embedding dim itulah tadi ini ya. Kemudian bidirectional si LSTM tadi ya, unitnya. Oke. Kemudian kita bakal masuk ke perulangannya berapa banyak, 6 layers-nya gitu. Ya, kemudian kita bakal masuk ke dense layer-nya berapa dense layer atau istilahnya itu adalah neurons-nya ya. Ya, kira-kira neuronnya, unitnya gitu ya. Kemudian kita pakai sigmoid ya, ya. Unitnya 1 ya, dense layer 1 sigmoid outputnya. Kenapa? Karena kita binary ya gitu ya, binary classification ya. Oke, kita kan mau tahu tweetnya ini true or false ya, atau istilahnya itu fake or real gitu ya, palsu, asli atau palsu gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan ke TF-Keras model ya, input sama outputnya, kemudian kita compile, kita pakai binary cross entropy ya, loss functionnya, kemudian optimizer-nya pakai Adam ini ya, Adam optimizer ya, learning rate-nya kita udah tentukan tadi ya, kemudian kita pakai binary accuracy gitu ya, model summary, model ya, kemudian kita pakai tuner ini ya, base tuner. Oke, kita pakai juga callback dari early stopping ya. Kita pakai file binary accuracy, modenya max ya, variable 1 patient 10 ya. Nah, kemudian kita, ya agak panjang ya, kita bakal masuk ke tuner functionnya. Ya, range set ya, file set, ya, kemudian bakal vectorize ya. Kita pakai Keras tuner hyperband ya. Ya, jadi sini pakai apa untuk model buildernya ya, objektifnya itu adalah binary accuracy ya, max. Ya, epoknya 10, vektornya 3 ya. Oke, directory-nya inilah tadi, working dir tadi itu ya. Oke, tuner ya, model tuner ya, callbacks-nya apa, train set, call set, validation-nya ya, step per epoch ya, kita pakai train step ya, eval step juga, validation step. Oke, ini tadi kita udah run kah? Belum ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ya, tadi kan saya buat komentarkan ya, jadi kita run dulu ya. Kemudian kita run juga ini ya, tunernya. Nah, mungkin sini agak lama ya, jadi bisa ditinggal aja ya, ya untuk tunernya. Saya bakal percepat videonya ya. Ini bisa langsung di next kan aja nanti ya. Saya buat juga timeline dari videonya ini ya. Oke, bisa ditinggal aja ya ini. Makanya tadi karena kita pakai LSTM ya, long short term memory ya, bit by directional LSTM ya. Makanya saya gunakan tadi GPU gitu ya. Saya training machine learning ini adalah di Google Colab gitu. Ya, oke, ini bisa ditinggal aja ya. Videonya bisa di stop dulu, oke, sambil menunggu model machine learning kalian hyperparameter tuningnya udah selesai gitu. Ya, baru bakal kita lanjut ke model development atau training model nanti. Ya, oke, mungkin saya bakal sampai di sini. Saya bakal skip ya, atau saya bakal percepat videonya. Oke, oke, balik lagi ya. Nah, jadi di sini udah selesai ya. Sudah selesai untuk hyperparameter tuningnya ya. Di sini ada 30 kali trial ya berarti. Ya, dan binary accuracy yang the best gitu ya. Best binary accuracy so far tuh 0,98 sekian gitu ya. Selama 1 jam 15 menit. Ya, oke, jadi agak lama ya. Ya ini hasilnya semua ya. Ini diurutkan yang paling apa ya, dari yang terbaik ya, 10. Ya top 10 lah gitu istilahnya ya. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat ya, arsitektur ya semua ya, layer-layer yang kita buat ya, train eval ya, tuner result ya, artifak ya.
Oke. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke model development ya. Ini adalah tahap selanjutnya. Tadi kan tuner gitu kan, masih di tes satu-satu. Eh, Mana sih parameter yang terbaik gitu, parameter mesin apa? Ya, parameternya yang terbaik, ya kan? Nah, sini kita bakal buat modularization lagi ya untuk trainernya. Oke. Kemudian kita ya korek file lagi ya. Ini kita coba apanya. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Oke. Model builder ya. Sebenarnya sama. Bedanya itu adalah di sini run ya, run function ya. Oke. Di sini kita ya pakai callback TensorBoard ya, early stopping ya, kemudian model checkpoint. Oke. Kita gabungin ke satu list gitu ya, list namanya callbacks ya. Kemudian kita bakal ya ini juga sama ya, train file datasetnya ya, vectorized layer juga sama. Nah, disinilah model.fit ya. Di sini kita bakal nge-training berdasarkan train set ya, file set, callback-nya, kemudian train set eval step ya, ini sama. Kemudian tuner or epoch ya. Ini kita dapatkan berdasarkan dari uh, dari yang parameter tadi gitu ya. Kita kasih masuk juga mau berapa banyak epoch-nya gitu. Ya, bukan kita kasih masuk sih. Ya, tadi kan udah didapat nih berapa berapa kali trialnya ya kan, trialsnya ya kan. Nah, sini kan kita ada buat misalnya yang terbaik itu inilah ya, ya ini yang terbaik seharusnya, ya nggak? Em, ya, ya seharusnya ini yang terbaik. Nah, sini kan kita bisa lihat ya, ada hyper parameternya semua. Nah, sini ada tuner slash epoch ya, kemudian tuner slash initial epoch ya. Nah, itu yang dikasih masuk ke sini gitu. Ya. Ke sini ya. Oke. Jadi HP ini ya, HP hyperparameter ya. Di sini dia bakal kasih masuk gitu. Jadi training hyperparameter tadi yang the best gitu ya, dia bakal masukkan ke sini gitu, epochnya berapa banyak gitu ya. Kemudian ya ini tensor spec ya, string example. Nah, ya kita juga bakal save model kita ya gitu untuk kita deploy kita nanti. Eh, kita bakal deploy ke eh, kita save ke pakai Docker gitu ya, kayak pakai Docker image nanti ya. Kemudian sini trainernya ya, dia bakal uh, outputnya ya, transfer example, graph-nya, skema ya. Nah, sinilah hyperparameter ya tadi ya. Dia bakal tuner.output hyperparameters gitu. Yang tadi yang sudah kita dapatkan ketika di tab ini ya. Oke. Nah, oke, kalau sudah kita run dulu ya. Tadi udah checklist ya. Oke, udah checklist. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Ini kita run dulu. Kita run. Oke, function udah di run ya. Oke, modulnya udah selesai ya dibuat. Nah, kemudian kita bakal training menggunakan uh, the best hyperparameter yang tadi. Ya, seharusnya ini nggak lama ya, karena parameter layernya, jumlah layer udah kita tahu ya, berapa banyak epoch yang kita udah tahu ya. Tinggal kita menunggu aja, ya paling sekitar 10 menit gitu ya, paling lama 15 menit seharusnya, kalau kita pakai GPU ya. Oke, ini saya bakal percepat ya, mungkin ya, pasti ya. Bukan mungkin ya, saya bakal percepat. Kalian bisa tinggalin juga ya, tapi seharusnya nggak terlalu lama, seperti yang tadi ya, sampai 1 jam lebih ya. Ini bisa kita tinggalin aja sebentar ya, sambil minum, mungkin makan mungkin ya. Oke, ini saya bakal percepat videonya, atau bakal saya skip. Yap, oke, udah selesai ya, kita coba lihat ya. Ya, model training udah siap ya. Uh, interaktifnya bisa kita lihat ya, bisa kita ya, expand aja ya. Nah, kemudian kita bakal masuk ke model analysis and validation ya. Ini singkat aja ya, resolver ya, ini kita bisa coba jalankan. Yap,
Jadi kita bisa lihat modelnya ya, artifacts-nya ya, sama model basic ya. Nah, kemudian di bagian evaluator ya, kita buat dulu ya, pakai TFMA ya, TensorFlow Model Analysis ya, ini TFMA ya, eval config ya, kita pakai metodenya itu adalah example count, OC ya, kemudian false positive, true positive, false negatives, true negatives, and binary accuracy ya. Oke, kemudian generate value threshold-nya 0,5 dan ya ini ya, metric direction-nya ya, generate dan change threshold-nya ya, itu ya, metric direction ya, higher is better, nilainya itu 0,0001 ya. Oke, kemudian kita bakal run evaluatornya. Ya. Oke, ini interaktif konteksnya ya, jalan. Ya, jadi dia bakal mengevaluasi model dari yang udah kita bangun ya tadi. Ya, model machine learning-nya sama berdasarkan the base hyperparameter tuning-nya tadi. Ya, oke. Ya, ini aku run aja langsung ya. Oke, jadi dia tetap pakai TFMA ya, load model eval result ya. Kemudian nanti dia bakal tampilkan view ya, box gitu ya. Apa-apa aja berdasarkan metriknya ini ya, tadi ada nilainya ya. Ya, jadi tadi metriknya ini ya, nanti ada nilainya ya, sesuai dengan hasil evaluasi akhir nanti. Ya, kita coba tunggu aja ya. Oke, ini udah siap ya interaktif ininya. Oke, TF record-nya ya. Oke, kita coba cek ya. Oke, udah dapat ya, udah keluar hasilnya ya. Jadi ya, overall dari model yang telah kita training ya, hasil dari base hyperparameter tuning tadi ya, OC-nya segini ya, sekian. Binary accuracy-nya 0,74 sekian ya, dan lain-lain ya. Oke, yang paling kita lihat ini ya, binary accuracy-nya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir ya, model deployment dan export model ya. Ya, kita pakai komponen pusher ya, ini seharusnya nggak usah lagi kita import karena di atas sudah ada gitu ya. Oke, ya kita kasih masuk ya file sistemnya, push destination-nya ya. Kita buat di serving model dir yang tadi di atas ya. Ya, kita buat nama disaster touch model ya. Oke, interactive context ya. Berarti otomatis harusnya sini udah ada ya serving model dir ya. Oke, nah kemudian saya kan men-trainingnya ya, model build-nya ini kan di Google Colab ya. Nah, kita ingin melakukan deployment ya. Kita build Docker image-nya ya, itu kan di lokal kita ya, ya kan, lokal komputer atau laptop kita ya. Maka kita perlu butuh semua ini ya, jadi ada pipeline ya. Oke, kemudian serving model dir-nya juga kita butuh ya. Oke, nah jadi kita butuh zip dulu ya, karena ini kan berupa folder gitu kan. Ya, kita nggak bisa langsung download gitu ya. Jadi kita zipkan dulu semuanya ya, pipeline sama serving model dir, dan juga kita freeze ya, kita requirements.txt-nya ya. Jadi semua import install library yang tadi ya, yang kita install di paling atas ya, itu kita simpan di requirements.txt untuk kita kalau kita butuhkan ya, kita install di lokal VS Code kita nanti gitu ya. Ini tinggal kita tunggu aja selesai ya. Yap, sambil menunggu ya. Ya, jadi yang kita perlukan nanti ada pipeline. Oh, udah selesai ya. Kita coba tuh buka lagi. Oke, udah keluar ya. Nah, jadi yang bakal kita butuhkan itu ya pipeline ya, serving model dir ya. Jadi dua ini kita download ya. Requirements juga ya, serving model dir juga kita download ya.
Kemudian sekalian ya modularization yang udah kita buat tadi kita download semua ya. Trainer, transform, tuner ya. Oke. Datasetnya boleh sebenarnya, tapi nggak harus ya. Ya, nggak apa-apa kita download aja ya. Oke. Kita download. Kemudian ya kita coba tunggu ya. Pipeline sama serving model di ini agak lama ya. Kenapa? Karena eh, ya disitulah semua model machine learning kita ya, yang kita bangun pakai LSTM tadi ya, by directional LSTM ya. Kemudian dari sekian banyak layer ya tadi, ya serving model ini nggak terlalu lama ya. Oke, di pipeline sini agak lama karena dia bakal semuanya gitu ya, mulai dari CSV example gen ya. Kalau misalnya kita coba naik dulu bentar ya. Mulai dari inilah ya, komponen-komponen TFX tadi ya, dan TensorFlow Extended ya. Mulai dari CSV example gen ya, kemudian ada evaluator yang tadi yang terakhir ya, evaluasi model kita ya, kemudian sample validator ya, user, schema gen, statistik gen ya, trainer, transform tuner ya. Nah, jadi ini semua lah yang kita bakal gunakan ya, pipeline-nya. Oke, sama serving model dir ya. Nggak masalah, kita download aja ya, untuk kita build docker file nanti ya. Kita buat satu file baru namanya docker file ya, di VS Code kita ya. Itulah yang kita gunakan nanti pakai terminal VS Code ya. Nanti kita bakal langsung ke VS Code, yang bakal kita masukkan ke Docker gitu ya. Dari Docker itulah baru kita bisa masuk ke localhost kita ya. Kemudian tahap terakhir nanti kita bakal menguji ya hasil deployment kita. Kita minta request ya, kita request ke localhost tadi gitu ya. Oke, ini agak lama ya, mungkin aku bakal skip ya, aku nggak bakal percepat ya. Karena ini kan ya cuman tampilan loading doang, oke. Jadi bakal aku skip nanti ya, bisa ditinggal juga ya, mungkin sekitar ya 10 menit lah ya, 10 menit, 15 menit gitu kira-kira ya. Oke, ini bakal aku stop ya, bakal aku skip videonya nanti. Yap, oke, baik. Jadi kalau misalnya tadi sudah selesai di-download ya, ya semuanya dikasih masuk ke dalam satu folder ya. Di sini kebetulan saya buatnya di folder downloads ya, biar gampang. Nah, kemudian kita bisa langsung ekstrak aja ya, ini ekstrak here ya, pipeline sama serving model dir .zip-nya. Oke, kalau sudah ya ini dua bisa kita hapus saja ya. Oke, kemudian kita bakal lanjut ke VS Code kita ya, Visual Studio Code ya. Ya open folder dulu ya biasanya ya, open folder yang tadi. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, ada dataset kita ya, CSV-nya. Kemudian ada pipelines ya, ada serving model dir yang udah kita zip tadi, yang udah kita ekstrak. Kemudian 3 modul ya, modul Python, ada transform, trainer, tuner ya, yang sudah kita download ya tadi ya, modularization-nya. Kemudian satu file requirements.txt untuk library apa yang kita pakai semuanya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal buat satu file baru ya, namanya itu docker file ya. Oke. Nah, sini ada namanya itu ini ya sintaksnya. Jadi from TensorFlow serving ya, versi latest ya. Kemudian kita bakal copy dari ./serving model dir ya ke models ya. Jadi inilah yang bakal kita deploy gitu ya istilahnya ke Docker image nanti ya. Kemudian env ya, environment model name-nya itu adalah disaster bridge model ya. Ini bebas sebenarnya, kalian bisa buat yang lain ya. Tapi ini bakal tampak di Docker kita nanti gitu ya. Ya, oke, selanjutnya kita bisa buka Docker desktop kita ya. Kalau misalnya belum ada, bisa di-download dulu ya. Dan ya jangan salah versi ya, versi Windows, Linux atau macOS ya. Kemudian 64 atau 32 bit ya, jangan salah. Kemudian pastikan di laptop atau komputer kalian itu sudah aktif
virtualization teknologinya ya, biasanya itu di BIOS ya, BIOS setting komputer atau laptop kita gitu ya. Jadi kalau kebetulan di laptop aku ini pas dinyalakan ya, di spam aja ya, di spam langsung keyboard F10-nya gitu ya. Oke, kalau di laptop masing-masing bisa coba searching di Google ya, misalnya BIOS setting atau how to access BIOS in merek laptopnya ya, atau model laptopnya apa gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ya biasanya dia bakal yang muter dulu ya loading biasanya. Nah, kemudian ya di sini ada nampak containers ya, ini containers yang sudah pernah saya buat sebelumnya ya. Nah, inilah Docker image-nya gitu ya. Ada nampak ininya, size-nya, oke. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke VS Code ya. Oke, kemudian di VS Code ini kita bisa new terminal ya. Oke, bisa caranya control backtick ya di sebelah kiri angka 1 ya di keyboard kita, atau bisa juga caranya itu terminal, new terminal gitu ya. Kemudian kita bakal nge-build ya Docker image-nya. Kita bakal membuat Docker image-nya itu caranya Docker build -t atau -t ya, kemudian disaster Twitch ya. Oke, spasi titik. Oke, ini dia lagi nge-build ya. Kemudian kita bakal cek coba di Docker image kita ya. Nah, di sini ya, ini udah ada. Oke, disaster Twitch ya. Oke, kemudian kita coba balik lagi ke sini ya. Docker run ya. Sekarang kita bakal nge-run Docker image-nya ya. Caranya Docker run ya. Min-p atau -p ya. Kemudian portnya ya, localhost portnya 8501 aja. Kemudian disaster Twitch yang tadi ya. Oke, jadi disaster Twitch ini adalah nama Docker image di Docker desktop kita ya, yang tadi. Oke, kalau misalnya sudah di enter aja ya, dia bakal jalan ya. Oke, kalau misalnya udah selesai ya kayak gini ya, exporting HTTP REST API at localhost 851 ya. Oke, kalau misalnya udah kita bisa cek sini ya, localhost 8080 ya, v1 ya, kemudian models, kemudian disaster Twitch model ya. Oke, kenapa disaster Twitch model bukan disaster Twitch ya? Karena tadi kan di Docker image-nya kita udah buat namanya model ya. Model name-nya itu disaster Twitch ya, oke. Makanya kita panggil di URL-nya ya. Kita request nanti ya. Kita coba request ya. Dia disaster Twitch ya. Jadi bukan Docker image-nya yang bukan nama Docker image yang kita pakai ya. Oke, di sini udah nampak ya statusnya. Raw data yang bisa kita lihat. Kemudian kita bisa lihat juga tambahan metadatanya ya. Ya, ini raw datanya dalam bentuk JSON ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita balik lagi coba untuk melakukan request ya. Oke, request kita bisa create new file dulu ya, new file. Bebas namanya apa, request. Kita pakai Jupyter Notebook aja ya biar lebih gampang, lebih interaktif ya. IPNB, oke. Kemudian kita bakal import dulu ya semuanya. Oke, kalau udah, kemudian kita bakal read CSV-nya ya. Kemudian kita bakal melakukan istilahnya semacam data pre-processing lah ya gitu ya. Oke, kita ngubah jadi ini ya JSON ya, teks. Oke. Selanjutnya ya kita bakal buat satu function baru untuk predict ya. Oke, di sini kita bakal nge-request ya, request URL-nya ya, ini ya, yang tadi ya, localhost portnya 8080 v1 models ya, disaster Twitch model ya, berdasarkan nama Docker file tadi kita ya, model name-nya, kemudian colon ya, atau titik 2 predict gitu. Oke, kemudian prepare JSON ya, ini jadi request-nya itu berupa URL sama datanya gitu ya. Teks ini dia bakal masuk ke prepare JSON ya. Oke,
kemudian dia bakal ngepredik ya, dia bakal minta responsnya ya, si dari request ini ya, request hasil requestnya dia bakal JSON ke prediction ya gitu. Kalau sudah kita tinggal manggil prediknya gitu ya. Oke, jadi dia bakal ngeprint ya hasilnya. Oke, ini kita bisa coba aja langsung ya. Nah, namun sebelum itu ya kita mesti cek sini ya. Problemnya ada error di sini ya. Nah, itu kita jangan lupa select kernelnya ya, Python environment ya. Sebelumnya kebetulan saya udah ada buat ya beberapa Python environment ya, yang Anaconda ya. Saya pakai yang ini ya. Jadi udah ada saya install sebelumnya TensorFlow, Pandas Request yang problem error ini ya, yang warning ya. Oke, kita coba jalankan dulu ya, semoga tidak error. Ya, jadi kalau misalnya memang belum ada install ya, atau belum pernah install Anaconda atau kernel yang lainnya atau semacam virtual environment ya, sebenarnya mungkin nggak harus pakai virtual environment ya. Kalau Anaconda itu kan virtual environment ya, mirip kayak yang di awal ya, Google Colab itu ya, Conda Colab ya. Nah, tapi silahkan dicoba aja ya. Oke, di sini berhasil ya, checklist ya, kemudian kita coba run read CSV. Nah ya, ini sebelumnya kita mesti cek dulu. Nah, ternyata salah. Saya salah kasih nama ya. Kita coba rename dulu. Oke ya, tadi aku copy ya ini ya. Copy relative path ya. Kemudian kita coba run ulang. Kemudian ya berhasil ya. Kemudian kita bakal run functionnya prepare JSON sama predict ya. Kemudian kita coba predict ya. Nah, kalau sudah ya, sini dia bakal tampil teksnya ya. Dia bakal ngeprint teksnya, kemudian dia bakal tampilkan ini istilahnya ini apa ya? Dia bakal ngejalankan ini ya, kalau if ini true gitu ya. Selain daripada itu dia bakal tampilkan fake disaster gitu ya. Ya kalau di programming ya ini namanya ternary ya, ternary operator ya atau operation ya. Oke, jadi mirip juga kayak di bahasa yang lainnya C++ mungkin contohnya ya. Jadi dia bakal ngecek kalau misalnya ini yang di depan dia bakal ngejalankan kalau if yang ini true gitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat ya langsung ya ini prediknya itu nilainya 1 gitu ya. Jadi teks ini yang memang betul real disaster gitu ya berdasarkan hasil prediksi si model machine learning yang udah kita bangun gitu ya. Oke, nah sebenarnya sampai di sini aja ya batasannya ya. Untuk yang selanjutnya kita bakal coba deploy di railway ya gitu. Oke, karena Heroku kebetulan uh, sudah berbayar ya, nggak ada lagi gratisnya ya. Aku lupa tapi tahun 2022 akhir gitu kalau tidak salah ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya ditaruh aja di kolom komentar ya gitu. Oke, atau boleh juga kontak LinkedIn aku ya, boleh dicari ya. Oke, mungkin cukup sekian. Eh, Mohon maaf jika terlalu cepat ya, atau mungkin kayaknya agak lama ya ini ya, karena memang prosesnya lama ya, mulai dari awal sampai deployment ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.